Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Samagi ya. Jadi memang bisa ditambahkan karena ini rumusan masalahnya kemungkinan ya berarti dijawab adanya kemungkinan terjadinya perbuatan hukum dengan pemindahan aktiva tetap oleh PT KAI kepada Pemkab Ponorogo. Menurut pendapat penulis ya dimungkinkan dengan alasannya apa nanti bisa dijelaskan tadi dengan gugatan, kemudian pengalihan aset, nah itu bisa dijelaskan ya kalau gugatan seperti apa, kemudian pengalihan aset itu seperti apa, nah itu nanti bisa diuraikan aja nggak apa-apa ya karena memang ini Anda masih ini ya ditambahkan sedikit dari jawaban pertanyaannya itu berarti saya kalau memang dimungkinkan seperti apa iya. Karena kan ini Anda rumusan masalahnya kan kemungkinan kan jawabannya bisa mungkin bisa tidak iya. Kalau mungkin berarti seperti kan apa? Iya seperti apa ya ada beberapa alternatif kan berarti nanti sudah ditambahkan oleh Pak Dr. Samagi kalau mendapatkan gugatan ini bentuk gugatannya itu seperti apa, pengalihan aset itu bagaimana, itu nanti dijelaskan karena ini kan ada masih gamblang ya, karena kan ini berkaitan dengan kasus real kan, jadi berarti memang solusinya juga solusi yang bisa dipakai gitu kan, win solution yang kemudian bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ya di dalam penggunaan Pak ini ya tanah dari PT Kereta Api untuk kepentingan masyarakat kan intinya seperti itu. Kemudian legalitas ya, legalitas ini juga tadi kan Anda masih belum jelas ya tadi menurut siapa dan juga hasil dari analisisnya ya. Jadi memang selama ini nanti bisa ditambahkan mengacu ke undang-undang yang mana nih? Sebenarnya karena memang ini sebenarnya kan tanah dari kereta api, kemudian digunakan oleh masyarakat ya untuk pedagang. Itu sudah terjadi berapa tahun tadi? Berapa tahun nih? Kalau dimulai memanfaatkan penyewaannya, pembayaran sewanya itu hampir 10 tahun terakhir. Cuman kalau memang difungsikan oleh pedagang, maksudnya dimanfaatkan tanpa penangguhan dari bukan tanpa penangguhan tapi kayak dimanfaatkan cuman tidak PT KAI cuma tahu tapi membiarkan itu sudah dari lebih dari 30 tahun. Nah ini kan harus ada ini payung hukumnya ya sebenarnya di atasnya karena memang kenapa ini punya kereta api kemudian digunakan oleh masyarakat dan sewanya itu dibayar ke siapa? Ke Pemkab ya berarti ya atau kereta apinya? Jadi kalau dulu sebelum ditertibkan itu sewanya itu memang tidak jelas. Pedagang itu membayar sewa ke seseorang, cuman seseorang ini juga tidak jelas apakah dia itu dari perpanjangan dari PT KAI atau ibaratnya tanda kutip preman di situ. Jadi kayak para pedagangnya kan nggak tahu saya ini pokoknya tahunya berjualan di sini bayar entah itu bayarnya ke siapa, nggak mau cari tahu gitu. Nah itu kan berarti bisa Anda tambahkan gitu ya, memang ternyata emang nggak jelas kan dalam dibayar sewa tapi tidak jelas itu dibayar ke siapa. Iya dulu. Kemudian sekarang bagaimana? Kalau sekarang sudah ditertibkan, jadi sudah jelas dibangun perwakilan Daubuju di dekat pasar tersebut. Jadi memang ada kantornya, perwakilan perpanjangan dari Daubuju Madiun itu membuka kantor kecil di dekat pasar stasiun. Berarti bayarnya ke PT KAI. PT KAI. Nah ini kan juga Anda nanti tambahkan ya sebelumnya seperti apa, kemudian sekarang ini bagaimana aturan yang kemudian mengatur ya dari untuk pelindungan pedagang pasar ini di stasiun ini seperti apa, nah itu mohon Anda ditambahkan. Jadi kan punya dasar hukum yang jelas ya, karena kan memang kita menganut
asas legalitas ya, berarti sebuah pelaksanaan suatu hak apapun itu pasti ada payung hukumnya, dasar hukumnya apa. Ini ada dasar hukum dalam penggunaan pasal stasiun ini yang digunakan ini aturan apa saja. Kemudian masyarakat ini bagaimana, apakah bisa menerima gitu, atau menimbulkan gejolak ya. Tadi juga ada relokasi ya, solusi dari relokasi ini masyarakat itu bagaimana gitu, apakah bisa menerima atau tetap bersikukuh ya dengan pedagang di daerah pasar stasiun ini, nanti kan bisa mohon untuk ditambahkan. Dan untuk implikasi poin kedua ya. Poin kedua ini dengan adanya penjelasan mengenai legalitas pembangunan pasar stasiun di atas tanah negara yang dikelola PT KAI di kemudian hari. Nah ini mohon untuk diperbaiki susunan kalimatnya ya. Ini legalitasnya maksudnya seperti apa? Dan mau ditambahkan ya dalam implikasinya karena implikasi ditambahkan juga. Iya. Poin kedua. Poin ketiga ini saran. Nah, ini yang pertama kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah harus melibatkan dengan lembaga lain. Nah, ini lembaga lainnya apa? Jadi lembaga lain itu maksudnya seperti untuk penyelesaiannya. Jadi maksud saya itu sarannya maksudnya untuk penyelesaian harus ada lembaga lain itu ibaratnya penengahnya. Jadi gugatan ya berarti di tengahnya ada peradilan civil. Lalu kalau umpama memang terjadi serah terima kewenangan, berarti memang dilewat sesuatu oleh pemerintah. Nah itu dijelaskan ya. Tadi kan tadi aku katakan menjelaskan kan kemarin aset. Nah ini saran juga ditambahkan juga gitu. Jadi ada rekomendasi secara real ya. Tadi kan sudah ada solusi kan. Jadi dua solusi tadi ini juga sama ya. Gugatan itu kerjasama dengan pengadilan dan nanti pengalihan kewenangan itu juga dijelaskan dan nanti agar memiliki saran yang kemudian bisa mendukung ya terhadap solusi yang sudah ditawarkan oleh Mas Andrean. Dari saya sudah cukup. Selanjutnya pada Bapak Dr. Hari Puwadi, SHMH, selaku pembimbing dari Mas Andrean. Terima kasih. Terima kasih. Pernyataan, beberapa pertanyaan. Silakan pada Dr. Hari Puwadi, SHMH, dipersilakan. Ya, makasih Bu Soleha. Andrian apa Adrian? Andrian. Halo, Andrian ya sampai lah. Ya, kamu pembimbingnya siapa, Mas? Pembimbing satunya Bapak Lego Karjoko, pembimbing keduanya Bapak Adi Purwadi. Oh iya, Pak Lego enggak ada ya? Iya Pak, hari ini kemarin sih benar kalau ke Bandung. Iya. Oke, pertanyaan saya gini, karena sebagai pembimbing nanti masih banyak yang harus berbagi, itu berjalan cepat karena kamu masa studi kamu kan habis 30 Juli ini toh? Iya. Ya, tapi nanti untuk perbaikan tetap melewati itu. Yang penting kamu lulus dulu. Pertama yang ingin saya coba ngajak kamu diskusi, tapi nanti di pembahasan lebih lanjut ya.
Iya, Pak. Sebenarnya apa sih yang membatasi antara hak PT KAI untuk membangun apa namanya di atas tanah yang dikuasai PT KAI dengan kewenangan pemerintah kota untuk menentukan misalnya tata ruang. Itu ada batasan secara hukum enggak? Sehingga misalnya di atas tanah KAI tidak bisa seenaknya dibangun pasar misalnya atau dibangun mall. Itu ada ketentuan yang beririsan enggak misalnya antara yang berhubungan dengan soal hak dan kewenangan? Sebenarnya yang membatasi itu kalau kewenangan PT KAI membangun itu sebenarnya memang ada kewenangan untuk ke arah situ, Pak. Cuman dari pihak pemkapnya dengan landasan perda itu tempat tersebut dianggap tidak sesuai dengan RT RW. Sebenarnya bukan tidak sesuai, Pak, tapi itu tuh hanya diperuntukkan untuk implementasi transportasi yang artinya bekas stasiun, maksudnya itu stasiun yang sudah tidak terpakai gitu. Jadi memang belum ada kekhususan seperti ini bekas stasiun harus dijadikan umpama taman atau ruang terbuka hijau atau mall atau tempat sebagainya. Jadi belum ada penyebutan khusus, cuman memang sudah dianggap bekas stasiun. Padahal ya memang bekas stasiun, cuman bukan berarti PT KAI tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil manfaat dari tanah miliknya sendiri. Justru gini Mas Sundar, saya itu ingin mengatakan bahwa itu masih tanahnya KAI karena itu tanah BUMN gitu ya. Benar. Masalahnya bukan di situ, masalah saya yang ingin saya kemukakan, yang ingin saya tahu dalam pembahasan di tesis kamu adalah bahwa ketika itu tanah BUMN ya, yang kebetulan dikuasai oleh PT KAI, apakah itu tunduk pada ketentuan mengenai RT RW gitu maksud saya, sehingga PT KAI pun itu tidak dapat membuat rekayasa yang semaunya terhadap tanah yang dikuasainya. Itu maksudnya rekayasa terhadap tanah itu bisa untuk pasar atau misalnya untuk tempat wisata atau misalnya untuk pelatihan pendidikan misalnya. Apakah itu harus tunduk? Itu dulu yang kamu harus bahas kalau pendekatannya hukum ya normatif. Tunduk pada RT RW atau tidak? Nah, gitu maksud saya. Itu dulu yang harus dikelirkan. Iya, Pak. Tahu maksud saya? Karena itu kan masuk dalam wilayah kabupaten atau kota kan gitu ya. Iya. Tapi itu adalah milik tanah, itu adalah milik badan usaha milik negara BUMN kan begitu ya. Iya. Nah, pembangunan di tanah milik BUMN apakah masih harus tunduk pada ketentuan RT RW kota kabupaten atau tidak? Maksud saya itu kamu clearkan dulu. Oh iya, Pak. Nah, jadi kebijakan pembangunan daerah itu tetap misalnya harus diikuti atau boleh tidak diikuti oleh PT Kereta Api. Dalam hal ini berhubungan dengan tanah yang dikuasai oleh badan usaha milik negara kan gitu. Ya, misalnya kayak di UNS, boleh nggak di UNS bangun hotel, bangun pasar, bangun tempat wisata, itu maksud saya gitu. Gitu ya. Iya. Nah, itu kamu bahas, itu belum kamu clearkan di situ. Itu wilayah hukum administrasi negara, ya. Saya kira itu saja untuk saya. Saya kira itu saja Bu Solihah. Saya kembalikan pada Bu Solihah selaku pimpinan sidang. Makasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haribur Wade SHMU yang sudah memberikan saran dan juga pertanyaan terkait dengan tesis dari Saudara Andrea Nuki Firdansa. Selanjutnya
dari tim penguji untuk mendiskusikan terlebih dahulu untuk hasil dari ujian akhir dari tesis Saudara Andriano Firdansyah. Butuhkan waktu 10 menit, ya. Kemudian selanjutnya nanti akan diumumkan hasil dari ujian tesis Saudara Andriano Firdansyah. Ya. Biar keluar saya keluar ruangan atau saya tak keluar dulu aja kalau gitu. Ya, tidak apa-apa, saya keluar dulu. Sudah tidak? Peralatan saya masuk mana Pak? Ada SD kan? SD kok nggak ada soal belakangnya akan semua.
pada Mas Andrian Nuki Virganta dengan NIM S3518080005 dinyatakan lulus ya. Dengan nilai 83. Selamat ya Mas Andrian Nuki Virganta, semoga ilmunya nanti bermanfaat ya, kemudian mampu menjaga alma mater. Dimohon nanti untuk direvisi ya perbaikannya, diperhatikan dari tim penguji ya, kemudian dari pembimbing. Yang selanjutnya bisa untuk memberikan masukan yang luar biasa ya, untuk perbaikan dari tesis ya yang sudah Anda tulis. Selanjutnya dari Bapak Dr. Muhammad Rustam Maji, SMH, silakan untuk memberikan pernyataan cross statement kepada Saudara Mas Andrian Nuki. Atau dari Bapak Dr. Haripuwadi, SMU. Ya, terima kasih Bu Dr. Solihah Adrian. Jadi saya kira masih perlu banyak hal yang harus dipertimbangkan di dalam menyempurnakan tesis saudara, tapi paling tidak apa yang Anda tulis bisa memberikan kontribusi pada kajian-kajian mengenai pembangunan, khususnya pemanfaatan tanah milik negara dalam hubungan dengan kebijakan pemerintah daerah. Itu ya. Dan saya mengucapkan selamat pada Anda yang telah berhasil menyelesaikan tesis pada detik-detik terakhir, karena masa studi Anda kan seharusnya sudah berakhir 1 minggu yang akan datang, ya kan? 6 hari mungkin. Dan hari ini Anda bisa menyelesaikan dengan baik, semoga memberikan berkah dan juga manfaat bagi Anda sendiri, bagi keluarga maupun alma mater, juga bagi bangsa terutama. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses. Dan terima kasih pada Bu Dr. Solihah atas waktunya. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haripuwadi, SMU, sudah memberikan saran dan juga masukan kepada Mas Andrian Nuki Virganta untuk pelaksanaan ujian tesis pada pagi hari ini. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Solihah. Sama-sama.